Shalom, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sedang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 8, bait yang pertama dan yang kedua. Kami undang jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat yang ke-24 yang berbunyi sebagai berikut. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Segala
jemaat diundang untuk duduk kembali. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharui hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk kembali.
kita berdoa memohon kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25, dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saya akan membacakan kebenaran firman Allah ini untuk kita semua. Mari. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Dalam Minggu Paskah yang kedua, tema yang diangkat oleh Sinode adalah sukacita di balik penebusan. Adalah sebuah kebahagiaan ketika seseorang yang berhutang ditebus dan tebusannya itu lunas. Lunas karena dia tidak membayar hutang-hutangnya kembali. Hutang dosa dan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan kemarin
hari ini dan akan datang telah dibayar tunai oleh Allah. Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib. Itu alasan mengapa kita bersukacita di balik penebusan itu. Yang kedua, saudara, ketika kita menangkap sukacita di balik penebusan itu, kita harus menghargai. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang kedua, karena kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita bayangkan, dunia belum terjadi atau belum diciptakan, tetapi Allah telah memilih. Allah telah menentukan dari sekian ribu atau sekian miliar manusia yang ada di dunia ini. Allah menentukan, Allah memilih saudara dan saya. Berarti bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah rekayasa kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan dan kehendak Allah. Yang kedua, saudara, dalam penebusan itu kita menangkap di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19 bahwa kita ditebus itu dari cara hidup kita yang sia-sia. Dalam perjalanan hidup dari lahir sampai saat ini, banyak sekali dan bahkan hari-hari kita ini sering melakukan kesia-siaan dalam hidup. Kita tidak memanfaatkan waktu ini, kita tidak mensyukuri waktu ini, dan bahkan yang terjadi adalah hari-hari dengan persungutan-persungutan karena berbagai persoalan-persoalan, karena berbagai penderitaan-penderitaan, berbagai tekanan-tekanan yang dihadapi. Apakah itu dari pribadi kita sendiri, dari lingkungan, atau mungkin dari handetolan yang juga katakan kita sama-sama satu iman? Kita bisa bayangkan, saudara, kesia-siaan itu ternyata dipengaruhi dan diwarisi oleh nenek moyang kita yang telah memberikan warisan yang tidak berarti. Kita mengenalnya dengan dosa warisan yang diberikan oleh Adam dan Hawa. Dan saat ini Tuhan itu mengambil dan memberikan dan juga mengadopsi kita. Saya katakan mengadopsi, mengambilnya dan membayarnya dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah kematian Kristus di kayu salib. Diumpamakan seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Enggak ada cacatnya, enggak ada nodanya. Artinya sempurna. Tuhan itu memberikan darahnya yang mahal untuk menebus saudara dan saya. Dua hal ini, saudara, sangatnya harusnya kita syukuri betapa Tuhan itu sangat baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita terapkan sebagai refleksi dari pengucapan syukur kita, dari sukacita di balik penebusan itu? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Atau mulai dari ayat sebelumnya. Di ayat yang sebelumnya itu
Dikatakan demikian di ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di ayat yang ke-22 ini Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya katakan tadi, kita telah dibersihkan, kita telah dikuduskan dengan darah yang mahal. Berarti kita mengalami penyucian Allah, mengalami pembersihan dari Allah. Maka sebagai refleksi di ayat yang ke-22 ini, Allah menghendaki kita untuk mengamalkan. Berarti mengamalkan, melakukan. Melakukan berarti menerapkan firman itu. Di situ katakan kasih persaudaraan. Ketika saya coba merenungkan tentang kasih persaudaraan ini, jujur saat ini individualistis makin tinggi. Orang hanya peduli terhadap pribadinya saja, bahkan cuek, apalagi dengan alat-alat telekomunikasi sekarang ini. Orang sudah mulai kadang bicara saja nggak lihat matanya lagi, asik dengan main HP dan lain sebagainya. Rasa empatinya semakin berkurang, rasa kepeduliannya semakin berkurang. Apalagi saat ini dengan adanya PSBB, sepertinya membuat jarak yang semakin menjauh. Ini harus hati-hati, kita harus waspadai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Allah sedang mengembalikan pemahaman-pemahaman itu. Allah sedang mengembalikan bagaimana supaya kasih persaudaraan itu dilakukan dan dinyatakan dengan tulus ikhlas. Dengan PSBB ini, Tuhan sekali lagi sedang mengajarkan kepada kita untuk kita berefleksi terlebih dahulu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana perjumpaan kita dengan Allah, bagaimana kita mensyukuri atas kemuliaan Allah, bagaimana atas pemilihan Allah kepada kita. Dan Tuhan mau refleksikan dalam hubungan persaudaraan itu bukan dengan palsu, tapi dengan tulus ikhlas, dengan sesungguhnya dan saling peduli. Dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hati. Taruh tangan kita di dada. Aku mau melakukannya dengan segenap hati. Berarti sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu saling mengasihi dengan segenap hati. Kepedulian. Dengan pandemi virus corona ini bukan hanya 1-2 bulan saudara. Saat ini banyak orang yang tadinya bekerja di-off-kan karena tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Semua dirumahkan. Ini menjadi sebuah persoalan. Bagaimana dia harus memberikan kecukupan kepada keluarga. Dia harus membiayai hidup di dalam keluarga sedangkan dia tidak bisa mencari nafkah. Gereja seharusnya mengambil bagian dalam kepedulian ini. Gereja tanggap. Gereja menyatakan kasih kepada mereka. Puji Tuhan, dalam gereja ada
yang secara nominal keuangan yang baik, tapi juga ada yang memang gereja yang sangat membutuhkan pertolongan. Mari kita ambil bagian supaya mereka mengalami sukacita bahwa ada orang-orang yang Tuhan pilih untuk memberikan penebusan kepada mereka. Refleksi yang kedua, saudara. Di ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Tuhan mau mengatakan untuk kita, introspeksi seperti rumput dan seperti bunga. Rumput yang sebentar dia bertumbuh dengan subur, dia bagus sekali, tetapi tidak lama kemudian dia akan loyo, mati, kering. Demikian juga bunga. Dia pagi mungkin merekah, sore dia layu, dan besok sudah mati, sudah gugur. Ini mau menjelaskan kepada kita bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita itu begitu singkat. Hidup kita itu begitu singkat, dan waktu Tuhan, kapan Tuhan memanggil kita, hanya Dia yang punya kuasa. Hanya Dia yang punya waktu untuk itu. Tapi Tuhan yang luar biasa mengadakan dan mengajak kita untuk mempersiapkan diri. Karena waktu Tuhan seperti pencuri. Ketika kita menyikapi hal ini Bapak Ibu Saudara, kita semakin merasakan bahwa makna di balik sukacita atau sukacita di balik penebusan, kita mau katakan bersyukur kepada Tuhan. Aku diberikan hidup, diberikan menjadi anak Allah, dan mau mengisi hari-hari ini bersama dengan Allah, lakukan dan membagikan hidup itu menjadi penebusan-penebusan bagi banyak orang, terkhusus bagi jemaat-jemaat yang memang mereka membutuhkan penebusan dari orang-orang yang memiliki secara nominal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa dalam doa syafaat kita. Tuhan, sebuah sukacita kami karena di balik penebusan Engkau mengajarkan kepada kami untuk taat dan melakukan firman Tuhan, menjadi orang yang mengasihi, yang sungguh-sungguh dengan tulus, ikhlas, dan bahkan segenap hati peduli terhadap umat yang lain yang mengalami kelemahan, apakah secara finansial maupun secara hati. Terlebih dalam kasus pandemi Corona-19 ini, Tuhan, ada memprediksi bahwa sampai sekian bulan usaha-usaha yang dikerjakan oleh umat, mereka yang bekerja mengalami goncangan-goncangan ekonomi. Kami mohon Bapa, agar Engkau memberikan rasa kepedulian lebih dalam lagi kepada kami semua untuk peduli menjadi penebus-penebus orang-orang yang terpinggirkan, yang tersisih, dan yang merindukan pertolongan itu. Berkati setiap umat yang dengan sukacita berbagi kepada umat-umat yang lain. Pemerintah yang telah memberikan teladannya dengan memberikan gratis listrik untuk 400 watt atau kWh, 900 dikurangi 50%, karena mereka peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu. Dan bahkan dalam sekian bulan ada dibagikan kebutuhan-kebutuhan untuk membeli sembako. Terima kasih Tuhan, biarlah rakyat merasakan dampak dan perhatian dari pemerintah ketika terjadi krisis seperti ini. Kami juga mohon Bapak, supaya keamanan tetap terjaga, sehingga bangsa ini dapat tetap eksis dan bangkit, dan bahkan nanti meloncat jauh karena sekian bulan ketertinggalan itu. Ya Bapak, kami juga mau menyerahkan pemimpin-pemimpin kami untuk semakin hari berbagi dengan kasih, dan semua rakyat merasakan kepedulian ini. Terpujilah Engkau Bapa yang telah memberikan pemimpin buat bangsa Indonesia ini. Kami juga mau bersyukur buat jemaat GKO Tangerang yang dalam sepekan ini mereka berulang tahun. Sukacita mereka akan melimpah-limpah karena penebusan telah Tuhan sediakan dan berikan kepadanya. Dan penebusan itu akan tetap Tuhan nyatakan kepada mereka, sehingga mereka mengalami sukacita dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Yang sakit Engkau akan menjamahnya. Ada Bapak Tristan, Bapak Poltak Tambunan, Bapak Thomas, Saudara Filistiani, Ibu Silitong. Ya Tuhan, hanya kemurahan-Mu yang menjamah dan menjadikan mereka sehat seperti sedia kala. Anak-anak kami yang sedang berproses untuk ujian, yang masih melaksanakan ujian-ujian dan belajar di rumah mereka, berikan mereka rasa senang dan bahagia belajar bersama dengan orang tuanya, sehingga mereka akan tetap memperoleh nilai yang baik. Dukungan orang tua sangat diharapkan dan butuhkan.
majelis, pengurus-pengurus Pelpri, PW, sekolah minggu, pemuda, dan komisi-komisi yang lain kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Berkati mereka supaya mereka punya solusi yang baik untuk melanjutkan pelayanannya dalam keadaan PSBB ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.